Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, atas kuasa Allah semata, kita bertemu kembali dalam mata kuliah menulis kreatif untuk program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Untuk pertemuan kali ini, yang akan kita bahas bersama adalah menulis naskah drama. Adapun kompetensi yang diharapkan kepada mahasiswa setelah mempelajari materi menulis naskah drama ini, yang pertama mahasiswa harus bisa membedakan antara drama dengan teater, ya. Jadi kita harus bisa membedakan drama dengan teater. Yang kedua, kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa mampu membedakan unsur drama dengan unsur-unsur teater. Yang ketiga, mahasiswa bisa membedakan contoh bentuk naskah drama. Yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis unsur-unsur sebuah naskah drama. Dan yang kelima, tentu saja ini sebagai proyek akhir adalah mahasiswa harus mampu menyusun sebuah naskah drama. Ya. Mungkin ketika SMA, adik-adik mahasiswa sudah mempelajari tentang drama khususnya di pelajaran sastra Indonesia. Ya, seiring dengan kompetensi yang diharapkan tadi, tentu saja indikator yang harapkan di sini, yang akan kita capai di sini adalah membedakan bahwa drama sebagai karya sastra dan teater sebagai seni pertunjukan. Yang kedua, membedakan bahwa unsur-unsur drama meliputi penokohan, ya, alur, latar, dialog, teks, ya, kemudian tema dan amanat. Ya, adapun unsur-unsur teater meliputi aktor, sutradara, penata pentas, penata artistik, naskah, produser, dan penonton. Jadi dari unsur drama dan teater, saya pikir kalian sudah bisa melihat perbedaannya, ya, bahwa memang drama dan teater itu adalah berbeda. Berikutnya, indikator berikutnya akan kita capai adalah membedakan bahwa setidaknya ada tiga bentuk varian penulisan naskah drama yang terdiri atas teks dialog dan teks samping. Ya, yang keempat, indikator yang akan dicapai adalah menganalisis. Kita akan menganalisis unsur-unsur drama yang setidaknya terdiri dari karakteristik teks dialog dan teks samping. Dan yang kelima tentu saja adalah menyusun sebuah naskah drama. Misalnya kita membentuk naskah drama dari sebuah cerpen, ya, atau dari pengalaman sehari-hari diri sendiri atau pengalaman orang lain yang kita angkat sebagai naskah drama. Oke. Ya. Perlu saya jelaskan tentang pengertian naskah drama terlebih dahulu. Ya. Jadi drama, tidak sedikit orang menyamakan drama dengan teater. Padahal dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Ya. Drama itu berasal dari bahasa Yunani atau disebut dengan droma yang artinya berbuat atau bertindak, ya. Sementara teater itu berasal juga dari bahasa Yunani yaitu teatron yang artinya tempat pertunjukan. Ya, tempat pertunjukan. Kata teater sendiri mengacu kepada sejumlah hal, yaitu drama, gedung pertunjukan, panggung pertunjukan, kelompok pemain drama, dan segala pertunjukan yang dipertontonkan. Jadi
Kalau teater itu ibaratnya, jadi kesimpulannya di sini saya bisa sampaikan bahwa teater itu adalah seni pertunjukan yang dipentaskan secara langsung di depan penonton. Ya, itu. Nah, meski demikian, secara sederhana seperti diungkapkan oleh Yakob Sumarjo, drama itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada drama naskah dan ada drama pentas. Ya, ada drama naskah dan ada drama pentas. Nah, istilah yang kedua inilah, yakni drama pentas yang disamakan dengan teater. Nah, jadi drama pentas itulah yang disamakan dengan teater. Jadi perbedaannya di sini, kalau drama pentas atau teater yang disebut orang teater itu adalah dia dipertontonkan langsung di depan para penonton. Ya. Oke. Nah, perbedaan berikutnya, kalau drama itu dia termasuk seni sastra, sementara teater itu seni, masuk dalam kategori seni pertunjukan. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur drama dan teater. Ya. Jadi sebagai sebuah karya sastra, drama seperti halnya puisi, cerpen, novel itu tetap sama ya, memiliki unsur-unsur. Ada unsur fisik dan ada unsur batin. Kemarin kita bahas masalah puisi, juga memiliki unsur fisik dan unsur batinnya. Nah, kalau drama itu sendiri itu memiliki unsur fisik berupa alur. Ya, jadi banyak orang menonton drama kesenangannya, terutama yang sekarang anak-anak muda sukanya nonton drama Korea. Ya, tentu suka dengan alurnya. Ya. Kemudian penokohan, ya, ada penokohan atau perwatakan di situ, ya. Bagaimana watak dari tokoh utamanya, ya, tokoh pembantu, tritagonis dan seterusnya. Kemudian tentu saja ada dialog, ya. Dialog ini yang menjadi pengantar sehingga orang bisa tahu alurnya. Ada setting atau latar, ya, ada latar tempat, ada latar waktu dan latar suasana. Kemudian ada petunjuk teknis, ya, teks samping, istilahnya teks samping. Ada petunjuk teknisnya, dia harus melakukan seperti apa, ya, suasananya dalam bentuk itu nantinya seperti apa, dia masuk dari mana, diawali dari mana, itu. Nah, sementara teater sebagai seni pertunjukan juga memiliki unsur-unsur, ya. Ya. Yaitu ada aktor dan casting, ya, ada sutradara, ada penata pentas, ya, yang mungkin terdiri dari pengaturan panggung, dekorasi, tata lampu, tata suara, sound system dan lain sebagainya. Kemudian di teater ada unsur penata artistik, ya, penata artistik yang terdiri atas tata rias, make up, tata busana, kostum, ya, tata musik, sound effect, ya. Kemudian ada naskah, ya, ada naskah, ada produser dan tentu saja ada penonton. Ya. Karena ini materi kita tentang drama, maka kita akan pertajam kepada drama. Tadi saya sampaikan drama itu memiliki dua unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Ya, unsur batinnya tentu saja adalah tema atau isu sentral yang mendasari diangkatnya sebuah drama, kemudian ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Ya. Oke, berikutnya di materi itu kita lihat teknik penulisan drama. Ya. Sebelumnya pernah menulis naskah drama? Mungkin diangkat dari cerpen, pengalaman pribadi, buku harian, pengalaman orang lain, atau sekelumit kisah yang tiba-tiba muncul di pikiran dan seterusnya. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa teknik penulisan drama atau naskah drama itu memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan teknik penulisan puisi atau prosa. Ya. Apa kekhususannya?
Ya, karena memiliki kemungkinan untuk dipentaskan. Ya, jadi naskah drama ini memiliki teks samping dan dialog. Jadi selain ada dialog, ada namanya teks samping. Teks samping ini tidak diucapkan, tetapi dibaca oleh si tokoh, kemudian dia harus melakukan sesuai dengan teks samping itu. Ya, oke. Nantilah diberikan contoh yang mana teks samping. Ya. Teks samping atau petunjuk teknis sangat berguna bagi sutradara untuk menyiasati pementasan. Nah, tentu saja ya. Misalnya teks sampingnya di sebuah kelas Ana dan Ani duduk berdua di sebuah bangku. Nah, itu teks sampingnya, berarti si Ana dan si Ani ini harus duduk berdua di sebuah bangku. Mereka kemudian bercakap-cakap tentang suatu hal sambil tersenyum-senyum. Jadi si tokoh ini tahu bahwa oh, ketika dia nanti menyampaikan dialognya ini, dia harus dalam keadaan tersenyum. Jadi ada namanya teks samping. Tidak diucapkan, tidak dikata-katakan, tapi dia harus mengikuti itu sebagai teknis ketika ditampilkan ini drama. Ya. Ya. Jadi masih teks samping. Di pihak lain juga ada sutradara yang tidak taat kepada teks samping. Ya, ada juga sih sutradara yang mengenyampingkan teks samping itu. Ya, tapi itu dilakukan secara sengaja untuk menafsirkan supaya teks drama itu secara longgar ya. Oke, jadi fleksibel, ada yang bersifat fleksibel. Oke, jadi ini sangat menuntut kita untuk lebih kreatif dalam pementasan sebuah drama, baik itu sutradara maupun tokoh. Ya. Meskipun ada teks samping, ya teks samping ini tidak serta merta mengikat, tapi bisa saja kita melakukan sebuah inovasi, kreativitas sendiri ya dalam memainkan drama, khususnya dalam berakting di sebuah drama. Bentuk-bentuk naskah drama. Drama itu sendiri memiliki teknik penulisan yang berbeda-beda, sama halnya dengan teknik penulisan puisi dan prosa. Puisi tidak selamanya terdiri atas baris-baris yang bergabung dalam sejumlah bait, prosa juga demikian. Ya, seperti contoh novel Pengakuan Pariem karya Linus Suryadi AG ditulis menyerupai bentuk fisik puisi. Oh iya, ada. Ya, jadi memang bentuk naskah drama itu berbeda-beda dari seorang penulis. Di situ ada contoh ya, ada contoh. Ya, misalnya ini ada contoh karya Idrus, Kejahatan Membalas Dendam. Pelakunya adalah Ishak, Satilawati, Kartili, Asmadiputra, Sukroso, dan perempuan tua. Ya, ini kita lihat babak pertama. Sebuah jalan yang sepi di Jakarta, di sebelah kanan agak ke muka sebuah lentera gas menerangi jalan itu sedikit ketika layar dibuka. Jadi di sini jelas ya teks sampingnya bahwa suasananya itu harus sepi, di sebuah jalan ada sepi, kemudian di sebuah sebelah kanan ke muka sebuah lentera gas. Jadi lentera gas itu semacam lampu dulu menerangi jalan ketika layar dibuka. Nah, adegan pertama kemudian seorang agen polisi mondar-mandir lalu pergi. Jadi adegan pertamanya hanya ada polisi tanpa dialog, mondar-mandir kemudian pergi. Nah, adegan kedua, sudah itu muncul dari kanan seorang perempuan muda melihat ke samping kiri. Jadi dari kanan melihat ke samping kiri si seorang perempuan muda. Itu adegan kedua. Adegan ketiga, dari sebelah kiri masuk seorang laki-laki. Orang dalam babak ini berbicara seperti ketakutan, tidak lepas suaranya. Nah, ini itu kan. Nah, si Ishak berkata, tepat betul datangnya. Pukul 10 hari Selasa. Ya. Satilawati terkejut. Kemudian dia mengatakan, aku kira engkau tidak datang. Ya, si Ishak, ya, Asmadiputra dan Kartini mana? Ya, Satilawati menjawab, segera menyusul. Apa yang akan kau katakan kepadaku? Ya, si Ishak, banyak sekali. Tapi yang terpenting ialah aku cinta padamu. Ya. Satilawati, kalau itu tidak perlu di sini benar. Mari kita ke rumah.
Ya Ishak, aku akan pergi. Setilawati, pergi? Kemana? Si Ishak menjawab, jauh. Jauh sekali. Di rumahmu aku tidak dapat bercakap. Ya. Mengapa? Tanya Satilawati. Tidak boleh orang mendengarnya. Ayah pun tidak. Ya, Satilawati, tapi ayah selalu baik kepada kita. Lagi ia tidak ada di rumah sekarang. Pergi menjemput nenek ke stasiun. Ya, si Ishak kemudian menimpali, yang baik sekarang ini hanya Asmadi Putra, Kartili dan engkau, Satilawati. Ya. Aku seperti main dalam cerita detektif saja rasanya, ungkap Satilawati. Ya. Si Ishak berkata, tidak banyak bedanya, Satilawati. Aku harus berbicara dengan tunanganku dalam gelap di jalan yang sunyi. Itu ada sambil tertawa. Satilawati, tapi apa yang hendak kau katakan? Ya. Ishak, engkau pelupa rupanya. Sebentar ini baru aku katakan. Aku cinta padamu dan aku akan pergi. Ya, Satilawati kemudian menimpali, engkau menyebutkan cinta dan pergi dalam satu nafas saja. Seakan-akan ada hubungan antara kedua itu dan seterusnya. Ya, jadi di sini kita bukan latihan berdrama ya, tapi kita latihan untuk menulis naskah drama. Ya. Menyusun naskah drama sebenarnya itu gampang-gampang susah. Yang perlu adalah kita punya ide cerita. Ya, punya ide cerita. Ketika kita punya ide cerita, kemudian sudah mulai menulis, maka di saat itu akan mengalir bagaikan air, mengalir begitu saja. Tapi ketika kita berhenti, maka akan lama berhenti, kadang lama berhenti. Ketika kita mulai melanjutkan, akan mengalir lagi seperti air. Nah, jadi sebagai bentuk latihan menulis naskah drama, banyak di antara teman-teman penulis naskah itu mengambil cerita dari novel atau cerpen ya. Saat ini banyak sekali film-film, tidak sedikit film yang diangkat dari cerita-cerita novel. Ya, taruhlah misalnya Laskar Pelangi, Ketika Cinta Bertasbih, ya, Ayat-ayat Cinta, dan banyak lagi lainnya itu yang diangkat dari novel atau legenda Cinderella, ya. Itu semuanya diangkat dari naskah-naskah novel atau prosa. Nah, seperti untuk pembelajaran kita hari ini, cobalah untuk menulis naskah drama yang seperti contoh pada teks tadi ya. Jadi ada judul, kemudian pelakunya, tokohnya siapa saja, babak pertama, kemudian adegan-adegannya. Jangan lupa dilengkapi dengan dialog, teks sampingnya terutama sebagai teknis tokoh dan sutradara harus seperti apa. Meskipun teks samping itu tadi kadang tidak diindahkan, tetapi lebih dilakukan hal yang lain, dimodifikasi. Nah, tugas kalian adalah menyusun naskah drama. Ini ada beberapa yang bisa kalian pilih. Salah satunya, misalnya Anda ingin menulis naskah drama berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, berdasarkan cerita-cerita populer. Ya, siapa tahu bisa menulis naskah drama berkaitan dengan corona saat ini. Atau berdasarkan dongeng. Kalau di Bugis kita banyak dongeng ya, ada Nenek Malomo, ada Putri Tak Dampali, ya, ada Meong Palo, oke. Bisa juga berdasarkan cerpen atau kisah nyata dari media, ya, kisah-kisah nyata dari media. Nah, bisa imajinatif, cerita yang tidak pernah ada, fiktif belaka, jadi betul-betul yang bekerja adalah imajinasi Anda. Kemudian mungkin berdasarkan fakta-fakta sosial masyarakat yang terjadi saat ini. Naskah drama yang Anda buat
kalau bisa minimal 3 babak ya, ada 3 babak. Kemudian juga tuangkan dalam bentuk beberapa tokoh tentunya. Oke, ini penjelasan singkat materi hari ini. Jadi selengkapnya silahkan ada di, sudah saya kirimkan pertemuan ke-11. Kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena masih status waspadalah corona. Untuk materi drama sendiri, apa maksudnya untuk materi pertunjukan drama itu ada di apresiasi sastra 2 kalau nggak salah ya. Apresiasi sastra 2 itu tentang bermain drama. Kalau di sini fokus kepada menulis naskahnya ya. Jadi salah satu profesi untuk orang sastra, orang bahasa Indonesia itu adalah menulis naskah drama. Dan tidak sedikit orang yang mampu menulis naskah drama itu bisa menjadi sumber penghasilan yang lumayan, seperti para penulis-penulis cerita film. Itu mereka betul-betul melakukan imajinasi yang kuat. Baik, untuk pertanyaan adik-adik sekalian nanti bisa di-share saja di komentar ini ya. Kita diskusi di komentar ini. Jadi silahkan komentari videonya. Nanti kemudian kita diskusi sama-sama lain waktu. Silahkan dibaca materinya yang sudah saya share di grup kelas. Jangan lupa di komentar Anda menuliskan identitas. Oke. Pikir cukup untuk hari ini. Silahkan, selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari rumahku sendiri, saya Rustam Effendi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.